Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Titi Adolfa Indaki dengan NPM 232161032. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan dari tiga perusahaan. Yang pertama adalah Waskita Beton Precast, kemudian Wijaya Karya Beton, dan yang terakhir ada yang Prima Hasta Persada. Analisis ini mencakup lima bagian analisis. Yang pertama ada analisis common size dan indeks number, kedua analisis dengan metode 2 point, ketiga analisis laporan arus kas, dan keempat analisis likuiditas, serta yang terakhir analisis probabilitas. Ketiga perusahaan yang menjadi objek analisis ini ketiganya bergerak di sektor industri beton dan bahan bangunan. Next ke metode yang pertama, uh, yaitu analisis kegiatan operasi dengan menggunakan dua metode sekaligus, yaitu common size dan index number. Uh, yang pertama itu metode common size dilakukan dengan membandingkan setiap pos dalam laporan baliknya terhadap total penjualan, sehingga kita bisa melihat proporsi masing-masing di biaya dan laba secara relatif. Bisa dilihat dari WSBP, beban pokok penjualannya mengalami penurunan dari 100% menjadi 81%. Artinya efisiensi produksi WSBP meningkat cukup signifikan. Kemudian laba bruto pun membaik dari negatif menjadi positif. Namun sayangnya laba bersih justru anjlok ke negatif 50% akibat besarnya pos pendapatan lain yang bernilai negatif. Artinya perusahaan mengalami rugi besar di luar operasi utamanya. Kemudian bisa dilihat dari weton juga kondisinya paling stabil di antara ketiga perusahaan tersebut. Beban pokok penjualan di sini relatif konsisten 92%. Beban pokok, beban-beban operasional terjaga dan laba bersih meningkat dari 0,4 menjadi 1,3%. Ini menunjukkan pengelolaan biaya yang baik dan profitabilitas yang baik. Sementara bisa kita lihat dari Yepas menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Laba brutonya itu turun dari 11% menjadi 7%. Kemudian uh, laba bersihnya dari 2,3% menjadi rugi negatif 1,26%. Ini mengindikasikan adanya tekanan biaya yang tidak mampu dikompensasi oleh pendapatan. Kesimpulannya, metode komunikasi ini buatan paling stabil dan WSBP ada perbaikan operasional namun masih rugi besar. Dan Yepas ini mengalami penurunan kinerja. Next, untuk analisis indeks numbernya di sini mengukur pertumbuhan setiap pos dan menjadikan tahun 2003 sebagai tahun dasar untuk melihat tren perubahannya. Dari sisi penjualan, WSBP ini tumbuh signifikan sebesar 132% atau naik sekitar 32,56% dari tahun sebelumnya. Wetam juga tumbuh 116%, namun Yepas sedikit turun pada 99%. Yang menarik di sini laba bruto WSBP ini mengalami penurunan ekstrim hingga negatif 4000% karena pada tahun 2023 laba brutonya itu sudah negatif sebagai pembagi. Ini menunjukkan volatilitas kinerja yang sangat tinggi. Untuk laba bersih Weton sendiri itu menjadi bintangnya dengan pertumbuhan 300%-an, lebih dari 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sebaliknya WSBP di sini mengalami penurunan negatif 15.000% dan di pasif ini sebesar 50%-an. Kesimpulan indeks number ini, Weton ini unggul jauh dalam pertumbuhan laba. WSBP tumbuh dari sisi penjualan, namun gagal pada profitabilitas. Pas sendiri mengalami kontraksi secara menyeluruh. Next, ke bagian metode yang kedua yaitu analisis dengan metode 2 point. Metode ini menguraikan ROE menjadi tiga komponen. Yang pertama itu ada net profit margin, kemudian asset turnover, dan financial leverage. Untuk melihat dari mana sumber kekuatan atau kelemahan profitabilitas suatu perusahaan. Next, bisa lihat dari hasil 2 point-nya. Uh, dari segi ROA, WSBP anjlok dari 0,4 menjadi negatif 27%, mencerminkan aset yang tidak mampu menghasilkan laba. Kemudian Weton sendiri itu meningkat dari 0,2 menjadi 0,8, sementara Yepas itu turun dari positif malah menjadi negatif. Kemudian pada net profit marginnya ini sejalan dengan analisis common sense tadi, di mana WSBP masih negatif, Weton meningkat ke 1,3% dan Yepas juga menjadi negatif 1,26%. Menariknya di aset turnover ini, WSBP justru meningkat ke 54% dan Beton itu ke 68%. Dan Jepas ini masih tetap tertinggi ke
di 115%. Artinya YPAS sangat produktif dalam menghasilkan penjualan meski profitabilitasnya negatif. Kemudian financial leverage ini bisa kita lihat paling krusial untuk USPP. Leverage-nya pernilaian negatif yaitu sebesar 600 persenan. Kemudian di tahun 2024 negatif 200 persenan. Hal ini terjadi karena ekuitas WSBP itu bernilai negatif akibat akumulasi kerugian. Dikatakan kondisi ini yang sangat tidak sehat juga. Kemudian ROE WSBP ini secara angka terlihat naik ke 64% ini, namun ini menyesatkan karena akibat ekuitasnya negatif. Kemudian WTA meningkat sehat dari 0,5 menjadi 1,7% dan YPAS turun ke negatif 3%. Secara keseluruhan ini weton yang terbaik dengan perbaikan di semua komponen. Kemudian YPAS ini masih efisien dari sisi aset, namun probabilitasnya itu tertekan. Kemudian bisa dilihat dari WSBP-nya dalam kondisi paling beresiko sekali karena utangnya sangat atau ekuitasnya sangat besar di kondisi negatif. Kemudian pada bagian analisis yang ketiga itu laporan arus kas, kita akan melihat dari mana perubahan perusahaan memperoleh kas, bagaimana kas digunakan, kemudian berapa free cash flow yang tersedia, dan serta dua rasio terpenting yaitu cash flow adequacy ratio dan cash reinvestment rasionya. Next, sini bisa kita lihat dari sisi sumber kas ketiga perusahaan mengandalkan aktivitas operasi sebagai berutama yang WSBP ini berhasil membalik arus kas operasi dari negatif menjadi positif. Ini perbaikan yang sangat signifikan. Kemudian Weton itu melonjak luar biasa dari 32 menjadi 200 miliar, namun ya pasti itu justru berbalik arah dari positif menjadi negatif. Dari sisi penggunaan kasnya juga WSBB menggunakannya terutama untuk investasi aset tetap dan pembayaran pinjaman. Kemudian untuk weton memanfaatkan kas untuk investasi dan pembayaran dividen. JPAS sendiri menggunakan untuk aset tetap yang itu meningkat hampir 2,4 kali lipat. Kemudian bisa dilihat dalam free cash flow-nya WSBP meningkat dari negatif menjadi positif. Kemudian weton itu masih yang tertinggi ke 324 miliar dan YPAS turun dari 33 menjadi 6,7 miliar. Kemudian untuk cash flow adequacy ratio-nya itu weton sebesar 600 persenan, itu sangat sehat, dan YPAS sendiri 162 cukup baik. Kemudian WSBP ini masih negatif 300 persenan yang menandakan tekanan likuiditas. Kemudian untuk cash investment rasionya WSBP itu membaik ke 7 persenan, kemudian beton 5,5%. Namun YPS ini menurun tajam ke negatif. Ini menandakan sinyal kemampuan reinvestasinya melemah. Kesimpulannya di sini weton terbaik di semua aspek arus kas. Kemudian WSBP menunjukkan perbaikan nyata, sedangkan YPAS perlu perhatian yang serius dalam pengelolaan arus kasnya. Masuk ke analisis berikutnya yaitu analisis likuiditas yang dimana sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sini ada 4 alat ukurnya. Yang pertama bisa kita menggunakan sheet test rasionya itu memang mengukur kemampuan membayar kewajiban lancar tanpa mengandalkan persiraan. Di sini WSBP justru menurun dari 0,3 menjadi 0,2. Kemudian beton membaik dari 0,37 menjadi 0,5. Sedangkan beton sedangkan Jepas itu sedikit turun namun masih paling baik di antara ketiganya. Nilai ideal acid ratio itu meskipun acid ratio itu idealnya itu 1 sehingga ketiganya ini masih di bawah standar. Namun Jepas ini masih mendekati ideal. Kemudian pada cash ratio, cash current asset rasionya proporsi kas terhadap aset lancar ini ketika perusahaan itu meningkat menandakan pengelolaan kas yang lebih baik. Kemudian itu ada kas to current liability, kemampuan kas untuk utang lancarnya ketiganya itu meningkat, namun masih tergolong rendah sehingga butuh komponen aset lancar lainnya. Yang cash flow ratio-nya ini yang paling kritis, di mana USPB membaik dari negatif menjadi positif, kemudian weton naik dari 0,01 ke 0,07. Nah, kemudian bisa dilihat pada YPAS ini malah anjlok dari
positif menjadi negatif, artinya arus kas operasi tidak mencukupi kewajiban lancarnya. Kesimpulannya, Weton paling konsisten, kemudian WSBP membaik, dan YPAS itu perlu diwaspadai, terutama pada cash flow rasionya. Bagian terakhir, analisis probabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan menilai struktur pemodalannya. Kita menggunakan basis utangnya ada 4 komponen rasio ya. Pertama itu ada bisa kita lihat pada debt to equity rasionya. Nah, PSBB bernilai negatif karena ekuitasnya defisit sehingga tidak dapat diinterpretasikan secara normal. Kemudian beton dari 0,9 turun ke 0,8 artinya ketergantungan pada utangnya itu berkurang. Kemudian JPAS ini malah justru meningkat dari 1 ke 1,2 menandakan proporsi utang semakin besar. Kemudian yang kedua ada net debt to equity. Ini polanya hampir serupa. Return sih. Di sini return dikatakan sehat dan membaik dari 0,6 menjadi 0,6. Kemudian J plus ini meningkat ke 1,2. Kemudian ada long term debt equity, return meningkat sedikit namun masih sangat rendah di 0,1. Dan J plus ini stabil di 0,4 dan WSBP masih negatif. Keempat, net debt to capital ratio SPP itu terus memburuk ke 1,5. Artinya utang bersih melebihi total modal bersih. Return itu justru membaik ke 0,4, ya pas sedikit meningkat 0,5 ke 0,5. Kesimpulan dari probabilitas ini, return paling sehat dengan tren yang terus membaik, sedangkan IPAS masih dalam batas wajar namun resikonya meningkat. Kemudian WSBP ini dalam kondisi yang sangat kritis karena ekuitasnya itu jelas sangat defisit sekali. Kesimpulannya, di sini bisa kita lihat WSBP berada dalam kondisi yang paling kritis meskipun ada perbaikan di sisi operasional dan aktivitas perusahaan masih mengalami kerugian besar. Kemudian ekuitas negatif dan tekanan volatilitas yang sangat serius. Pada Weton sendiri perusahaan dengan kinerja terbaik secara menurut profitabilitas, efisiensi aset, arus kas, likuiditas sehingga probabilitas semuanya menunjukkan tren positif dan konsisten. Yang terakhir ada Yepas itu berada di posisi tengah, namun dengan tren yang menurun. Perusahaan yang sebelumnya cukup sehat di 2023, kemudian pada tahun 2023 malah menjadi tertekan, terutama pada profitabilitas, kemudian arus kas operasi dan risiko utang yang meningkat. Mungkin cukup sekian dari saya pemaparan laporan analisis keuangannya yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.